ilahi, bukan Allah lagi. Karena bersumber dari Allah berubah menjadi yang ilahi. Ya udah masuk akal toh. Yesaya 9 ayat 5 Pak menjelaskan itu enggak masuk akal. Allah menubuatkan akan muncul Allah yang kekal. Yo, enggak masuk akal kan? Hanya mereka tidak mau melihat secara utuh. Israel, dia yang telah kau salibkan itu telah Allah jadikan Tuhan dan Kristus. Loh, yang menjadikan Tuhan dan Kristus siapa? Allah. Berarti kalau belum disalib berarti dia belum Tuhan. Belum dong, logikanya kan gitu. Ya itu memang benar. Karena sebelum Yesus ini menggenapi semua nubuatan yang tertulis tentang dia di kitab para nabi, dia belum menjadi Tuhan, belum menjadi majikan bagi manusia. Karena dia belum bisa menaklukkan maut itu. Ibarat belum dideklar ya. Iya bro, itu. Makanya jadi kita nggak blunder. Dia sih tetap Tuhan tapi belum dideklar. Iya, gitu. dia tetap Tuhan. Karena dari awal Lukas itu pernyataannya sudah jelas bahwa telah lahir Tuhan di kota Daud. Pengertian kata Tuhan ini adalah sesuatu yang pada awalnya penudungan rahim Maria akan muncul sosok ilahi. Ketika dikatakan pada saat dia besar, dia akan disebut anak Allah. Proses besar ini dia akan disebut sebagai anak Allah. Nah, proses besar ini mencapai pada awal dia pengurapan di baptis itu, baptis pelayanan, plus pernyataan dari Bapak sendiri ketika dia menyatakan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Iya kan? Sekali lagi dia ngomong begitu waktu penglihatan dengan Musa dan Elia, ngomong begitu juga. Betul. Waktu Yesus juga memohonkan untuk terus memuliakan nama Bapa itu kan, akhirnya di tangga itu kan ada suara yang keluar itu, aku akan terus memuliakan namaku. Nah, ada pernyataan itu juga kan, 3 kali transfigurasi pertemuan antara Yesus ini dengan Sang Bapa. Makanya mereka itu ya, Yohanes ini amburadul memahami kristologi. Mereka jadinya mereka tidak bisa mengemban amanah agung penginjilan. Apa yang mau mereka sampaikan kalau mereka sendiri masih bingung memahami sosok Yesus? Sarana. Pengertian kata sarana kan sesuatu seperti gini loh. Ada orang tenggelam, lalu diselamatkan. Cara menyelamatkannya itu menggunakan galah. Galah itu disodorkan ke orang yang tenggelam itu. Orang itu harus mengambil galah itu untuk dia bisa selamat. Nah, sarana galah inilah sebenarnya sarana Kristus itu. Melalui Kristus inilah menjadi jembatan manusia kembali pada keilahian. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 itu menjelaskan bahwa manusia akan kembali pada keilahiannya, memiliki kesatuan antara Bapa dengan Kristus. Manusia-manusia ini akan kembali memiliki persatuan itu. Manunggaling kawula kelawan Gusti itu. Iya, itu sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, yang biarlah mereka itu aku biarlah mereka juga bersatu di dalam kita. Iya kan? Iya, betul. Iya. Dan biarlah mereka juga bersama kita, bersatu seperti kita. Itu nyambung semua sama omongannya Rasul Paulus, itu dalam banget itu. Dan aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Jadi sampai timbul segala pikiran kita juga jadi pikiran Kristus. Itu nyambung semua dalam. Kalau dapat level aku di dalam Yesus dan pada Yesus saatnya nanti, bro. Nah, betul. Pada saatnya nanti Yesus ini juga menjadi saudara kita. Pernyataan itu ada juga di Kristen. Dia yang sulung menjadi saudara kita. Betul. Gitu loh. Iya. Peranan Yesus yang adalah Kristus, dia raja. Tampuk kerajaan ini pun nanti akan dikembalikan kepada dia, sang pemilik, sang tunggal itu. Siapa? Allah itu. Allah yang tidak akan menundukkan diri kepada siapapun, tetapi anak akan menundukkan diri di bawah kaki Allah itu dan mengembalikan tahtanya. Itu ada itu.
kalau belum sampai ke sini bro, seakan-akan itu tumplek dalam di itu dalam dalam diri Yesus. jujur Iya. dan jujur aja ya, kalau kayak gitu-gitu kadang-kadang saya kayak nyatuin puzzle gitu bro, nyatuin puzzle sama sama kesaksian orang-orang yang intens hubungan sama Tuhan. Ini bukan pengajaran ya, kesaksian nggak bisa jadi pengajaran, tapi jujur aja saya pakai untuk nyatuin puzzle gitu. Oh ternyata begitu, tenggelam di dalam Kristus maksudnya begitu. Itu nyatu loh, matching. Kalau di beber kadang-kadang jadi di antara Kristen jadi debat. Wah kita nggak makan, enggak. Iya kan? Betul. Kalau belum siap masih debat tuh. Enggak sesederhana itu, tapi matching. Di saya masuk. Oh ternyata bukan sekedar mengalir masih kurang, tenggelam sampai aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, dan pikiranmu hanya pikiran Kristus. Matching tuh sama Rasul Paulus bilang. Dan aku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Waduh. Masuk. Saking dalamnya Paulus memandang sosok Tuhan Yesus itu. Iya Pak, sampai bisa memikirkan pada saatnya nanti akan dia menjadi seperti apa gitu, pengharapannya apa. Kadang ya itu tadi kayak kemarin ya, saya nanti di surga itu akan seperti ini. Kalau saya, pengharapan saya bukan surga. Pengharapan yang pertama diberikan kepada manusia adalah dikembalikan pada tujuan awal manusia diciptakan. Untuk apa? Menghuni bumi. Apakah itu akan terputus sampai di sini? Tidak, karena tujuan Allah sesuatu yang sudah keluar, firman yang sudah keluar dari dalam mulut dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Dia menciptakan manusia sementara ini sepertinya gagal, tetapi pada saatnya nanti kita akan kembali dijadikan benih-benih yang akan ditanam kembali, ditempatkan kembali pada Taman Eden itu lagi. Bumi itu lagi gitu. Iya. Tetapi kita akan memiliki keilahian yang semula ketika manusia diembusi napas, memiliki kemiripan dari Allah itu sendiri. Artinya apa? Ketika manusia memiliki keilahian, sesuatu yang kekal, dia tidak bisa mati. Yang bisa mati adalah sesuatu yang insani. Insani di sini pengertiannya adalah kehilangannya keilahian dari Allah itu. Gitu. Iya, betul. Itu begitu. Itu nyambung kok. Kalau saya bilang pertama saya dengar nggak nyambung, tapi begitu saya satu-satuin itu pasal nyambung pengajarannya Sofiatul. Itu dalam loh. Saya akuin dia sekolah Roh Kudus ya, dalam tanda kutip ya, bukan sekolah teologi tapi sekolah Roh Kudus, bahwa itu Adam diciptakan untuk perluasan kerajaan Allah di bumi, tapi kan jadi berantakan gara-gara si jahat nih. Ya udah nanti bakal Bu Sophie itu ya, Bu Sophie kalau sama saya itu saya nggak usah belajar sama Bu Sophie, masalahnya sudah sama dari dulunya. Iya pakai itu. Dia pernah dari dulunya kan dia suka sama saya itu kan gitu, dia ngobrol sama saya itu pasti sudah nyambung, masalahnya udah dari dulunya pemikiran saya sudah ke situ. Iya, akhirnya akan ke sana. Udah tiada penyakit, tiada, karena tubuhnya hidup kemuliaan, tapi tetap fisiknya ada pohon, ada apa, bukan berarti kayak roh gentayangan, bukan seperti hayalan kita di surga roh gentayangan, bukan. Itu kan dia bilang tubuh ya tubuh kemuliaan yang seperti Adam pertama sebelum jatuh ke dalam dosa gitu. Dia mengerjakan sesuatu Pak, sesuatu contohnya gini, kita akan menikmati suatu bahagia itu kalau kita mengerjakan sesuatu lalu apa yang kita kerjakan itu mencapai hasil yang maksimal, itu kita bisa merasakan bahagia. Proses itulah sebenarnya yang tetap akan dilakukan sehingga kita akan merasakan yang namanya bahagia. Apakah kita bisa gagal? Bisa, tetapi kegagalan itu sendiri mungkin kita harus banyak belajar. Adam itu sendiri bisa dikatakan diciptakan tetapi tidak langsung dewasa, melalui proses. Iya, betul. Dia harus berproses untuk menjadi dewasa. Sama halnya proses kita. Kedewasaan rohani ibaratnya. Iya. Dari bayi dulu, awalnya bayi dia. Bayi rohani. Betul. Itu. Adam bisa sakit nggak? Bisa. Kalau dia bisa merasakan sakit, otomatis dia kan kena duri ya. Oh kena duri sakit, oh besok saya nggak lewat situ lah. Nah ini kan namanya proses untuk belajar untuk supaya tidak merasakan sakit. Tapi tidak ada lagi kematian. Pengertian itu kan gitu. Musuh utama manusia adalah kematian itu.
Sekarang ini pun sama Pak, saya juga mikirnya gini, seandainya saya sakit tapi bisa sembuh, tapi saya bisa tua, walaupun tua tapi terbatas ya, contoh kayak 50 tahun ini kan masa produktif 50 tahun, itu aja, tidak bisa mati, itu seneng saya Pak, nggak usah kayak ke surga atau kemana-mana, nggak penting bagi saya, hidup nggak bisa mati itu aja udah seneng aku. Sengsara cari makan nggak apa-apa, tapi tetap bisa hidup seterusnya ya. Sederhana itu. Ya dalam itu sampai ke mengalahkan maut apa segala macam, kematian pertama, kematian kedua. Takutlah pada yang bisa membinasakan jiwa, bukan sekedar membinasakan tubuh. Aduh, itu semua nyambung semua itu. Cuman kayak puzzle, satu-satu akhirnya baru nyambung gitu. Kematian karena kan dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Manusia semua ini keturunan Adam yang sudah berdosa, maka semua yang berdosa dilahirkan dari dosa pasti mati. Benar, semua manusia itu akan merasakan kematian, tetapi kematian ini hanya kematian di mana uji keimanan kita. Setelah itu kita akan dibangkitkan kembali. Yohanes 5 89 itu pernyataannya jelas, akan ada kebangkitan bagi siapapun, bahkan orang adil benar dan tidak adil benar, semua akan dibangkitkan dalam penghakimannya. Penghakiman yang mana? Milenium pemerintahan Kristus, di mana semua orang akan belajar kembali tentang siapakah Kristus ini, peranannya apa, dari suku latar belakang apapun. Maka pada akhir milenium itulah setan si iblis itu akan kembali dilepas untuk sementara waktu. Untuk waktu yang sebentar. Sementara waktu. Dan disitulah manusia diuji. Apakah manusia ini layak untuk dijadikan benih di Firdaus itu kembali, ataukah mereka membuat keputusan yang salah sehingga tidak mau beribadah pada Allah itu sendiri dan beriman akan peranan korban tebusan Yesus yang pada milenium pemerintahannya itu dia menjelaskan tentang siapa dia. Kalau tidak, berarti ya Gehenna. Tartarus itu, Gehenna itu. Kematian yang tidak akan ada kebangkitan lagi. Makanya disebut kematian yang kedua. Selesai. Memang ini keras Pak, memang ini. Iya, makanan keras. Iya, tahu saya. Maka itu saya nggak mau ikutan ngomong kalau belum ya, kalau yang memulai udah iya betul. Terus dibidak-bidakin gitu. Takut gak ditemenin toh. Bildat itu Pak. Takut di Joe Biden ya. Karena pemahaman ini Pak, kalau kita mau mengacu sebenarnya itu mengarah ke apa? Saksi Yehova juga arahnya ke situ juga. Yahudi juga ke situ Pak, karena Yahudi tidak mengenal namanya surga yang akan menjadi penantian manusia. Yahudi penantiannya tetap Eden Pak. Iya. Itu. Cuman kalau saya pribadi pembedanya nih, yang saya pahami nih Saksi Yehova dengan kita kekristenan, bahwa di sana tuh nggak ada mujizat. Lu kosong, lu percaya jadi kosong gitu. Iya. Mereka tidak percaya dengan mujizat, roh tidak percaya. Iya, karena mereka nggak pergunakan satu nama yang ajaib itu. Kan mujizat dalam arti kan untuk usir setan, untuk penyakit juga kan. Kalau kita mau pilih lagi, ada yang dari dosa, ada yang dari si jahat, ya kan, ada yang dari turunan, kutuk, ada juga yang memang proses alami, proses dunia, proses alami ya. Lu lagi badan lu nggak fit, kehujanan ya sakit, bener gak? Itu alami kan? Ibaratnya. Benar Pak, itu kalau di Saksi Yehova seperti itu, memang tidak mengakui adanya mujizat. Mujizat itu sudah selesai ketika kekristenan masa awal itu diakui bahwa dialah yang dinantikan itu. Maka gereja-gereja awal itu ketika menggunakan mujizat-mujizat itu sebagai bentuk pemetaraian bahwa gereja itu betul jadi seolah dia juga
menaifkan, kan ada omongan bahkan kamu akan melakukan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Dan ternyata di zaman itu sendiri udah dibuktikan, apalagi dan terus dibuktikan sampai zaman kita sekarang kan. Yang lebih besar kan orang ketembayangannya Petrus aja, atau sapu tangannya aja titipin nih orang nih diinin sembuh gitu kan. Dan ternyata seiring perkembangan zaman sampai sekarang pun itu terjadi kan, ya toh. Berarti ayat itu ya dan amin. Dan mereka ya boro-boro percaya gitu karena dipikirnya udah selesai di zaman itu, di zaman perjanjian baru awal. Nah, dia punya poin yang dianggap lebih penting daripada sekedar melakukan hal-hal seperti itu. Apa itu? Karena misi dari Kristus Yesus itu sendiri itu kan memberitakan kerajaan, kan? Iya. Yang akan menjadi penuntas dari segala problem umat manusia. Nah, karena pada saat itu Yesus hanya terbatas pelayanan 3 tahun itu, maka para murid mendapat amanah agung yang akan lebih besar jangkauannya. Itu diemban semuanya oleh murid-muridnya. Ada di Matius 24 ayat 14, Matius 28 ayat 19-20, penyertaan dia akan terus ada sampai akhir zaman itu. Itu yang mereka terus tekankan. Makanya mereka punya sisi penginjilan yang luar biasa. Ada sisi lain yang saya anggap itu luar biasa. Seolah menekankan yang ini tapi menaikkan yang lain gitu. Nah, itu. Kan penginjilan kan bukan cuma satu kata begitu. Oh, iya penginjilan kan dalam prosesnya kan ya orang yang mau diinjilin sakit, ya kita perlu proses untuk mendapat kebaikan yang kita dapat dari Allah gratis gitu kan. Ibaratnya kan. Ya dengan penyembuhan yang kayak gitu mujizat kan. Betul. Itu kan praktis. Itu sisi praktis ya, sisi praktek maksudnya. Tetap misinya itu misi amanat. Tetap misinya amanat agung. Ya, dengan metode yang berbeda ya. Ya iya. Tapi kalau mereka enggak kan, mereka kan langsung melancarkan kegiatan mereka dengan door to door ya, dengan menggunakan risalah, dengan kata pengantar, pembukaan kata-kata. Iya, benar. Door to door apa segala kayak gitu. Mengorek isi hati orang, untuk memahami, menimba isi hati orang. Itu. Ya, jadi bisa saya memiliki pandangan-pandangan ini karena saya juga banyak belajar dari bisa dibilang Unitarian, Saksi Yehova maupun pandangan-pandangan Yahudi, kekristenan yang seharusnya betul-betul ya. Ini kalau dalam pernyataan Alkitab kan jelas segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Tidak ada yang makhluk manapun yang bertekun untuk selain di bawah nama Dia. Jelas kan? Iya, ini kekuasaan sudah diberikan kepada Dia. Tapi kenapa harus tetap menjunjung nama sang pemberinya, yaitu Yotevave ini? Bahkan menjadikan Yesus ini seakan-akan tidak memiliki peranan apa-apa. Ini kan kacau gitu. Betul. Jadi seolah-olah persis kayak RT 6. Dia kan utusan, benar, kita akuin kok, nggak salah sampai di situ ya, sampai titik itu. Mereka jadi kayak sok mau naik banding langsung ke yang mengutus. Udah dibilang kan nggak bisa kalau tidak lewat yang diutus. Lu mau naik banding apa gunanya? Nggak nyampe. Ya itu udah terlalu besar buat lu, kan lu akuin sendiri besar banget. Sumber segala sesuatu, Bapak, ya kan, Bapak yang kekal. Sok naik banding gitu Pak maksudnya. Ke yang mengutus gitu. Udah persis jadi ya akhirnya kayak Banes kan kacau karena pernyataan tentang gini loh. Banes kan mengatakan bahwa akulah penyelamat itu. Iya betul, Yotevave itu adalah yang memprakarsai, tetapi melalui sarana yang sudah Dia tetapkan. Siapa? Kristus. Gitu loh. Nah, Kristus ini mengambil wujud seorang manusia. Jadi siapakah Tuhan kita? Ya Tuhan manusia di dalam kemanusiaan ilahinya, yaitu sosok Yesus Kristus itu gitu loh. Iya, betul. Kok repot tuh terkadang. Tapi bener Pak, di situ kan dinyatakan bahwa Yotevave lah sang penyelamat. Iya, tanpa Dia yang memprakarsa itu tidak akan terjadi. Nggak salah. Iya bener toh? Nggak salah.
sampai ke situ bener. Kadang ya aku nak ngobrol karo Wanes sih aku mending tak tinggal turu gitu, mau tak turun gitu. Malas. Gak pinter kan. Kalau udah ngeyel itu tuh Pak, malas aku. Gak pinter. Ya aku ki ya ora pinter, Pak. Kalau saya kalau udah mentok ngobrol-ngobrol gitu, saya udah pakai yang di dalam saya, Pak. Berdoa, Pak. Berdoa bukan berdoa langsung kita sujud apa gimana, udah suara nurani deh, suara Roh Kudus. Boleh dibilang udah diam deh, nggak usah ditang, karena kalau mau dalil ketemu dalil kadang jadi nggak ada hikmat juga di sana gitu. Itu loh Pak yang kemarin itu toh ya itu aku sering tak jadikan apa ya, acuan kekacauan otak mereka itu memahami ayat itu yaitu Yohanes 17 ayat 3. Barang siapa menginginkan kehidupan yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, itu dilarikan ke 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 atau berapa itu? Kan kacau. Padahal itu harus dibaca dari ayat 19, dipotong sama dia. Nah, anaklah yang memberikan pengertian dan mengaruniakan pengertian ini. Dia yang akan memberikan kehidupan itu. Nah, itulah Allah yang kekal. Padahal kan penjelasannya bukan seperti itu. Di ayat 19 dinyatakan bahwa Yohanes itu mengingatkan, ya, memperingatkan supaya apa? Mengenali Allah yang benar satu-satunya itu. Dan bagaimana kita bisa mengenalinya? Karena anak itulah yang telah memberitahukan tentang siapakah Allah yang kekal itu. Ayat 20-nya menjelaskan, dialah Allah yang kekal itu. Siapa? Sang Bapa gitu loh. Supaya tidak salah dalam menyembah. Nah, ayat 21-nya ditegaskan, karena berhala-berhala juga menjadi sesembahan loh. Jelas kok dipotong di ayat 19-nya. Kok jelek gitu. Itu. Baca ayat dipotong. Kok kayak iblis saja, muslim ya gitu. Nah, ini Wanes ya sama aja, kok dua ya. Tumbuhnya tutup. Tumbuhnya tutup ya. Klub mereka itu. Seciduk sepangsi. Ayam dikasih makan belum, Pak Petra? Oi. Hah? Apa? Ayam dikasih makan belum? Ya, itu ayamnya nongkrong di gudang. Itu aku heran ini. Ayam duda nih kali ya, nggak mau apa homo atau apa. Heran aku. Wah, ntar lebaran banyak tupat nih. Diopor nanti. Tetangga kiri kanan ngasih nih, nggak masak bini gua ya kak. Lanjut. Seharusnya yang Kristen dari lahir itu kan apa ya, bukan keharusan ya, harusnya lebih memperdalam, apalagi mereka mengatakan mereka ada pengajar kan Pak. Enggak, aku pengajar loh. Aku pengen tanya ya nih. Ya, di iya, luar masih ada hubungan seperti ini. Tanya Pak Takbir Pak, saya tak mute Pak. Ah iya, sama Pak Kabir. Enggak, yang dijelaskan Bu Sophie itu buat saya kaget. Misalnya kejang-kejang, jeglek, jungkir balik, kecemplung jurang. Maksudnya, ternyata Kristen begini. Saya padahal Kristen tentang dari apa? kecil. Yang tentang mana? Tentang apa? Tentang ini nanti sudah sudah meninggal. Iya kan tadi yang dijelaskan setelah meninggal itu kita ada di mana kan begitu. Yang barusan diomongin tadi. Iya. Iya. Terus? Nah, sementara Mas Kafir itu namanya maksudnya bukan Mas Kafir ya, maksudnya kekafiran kemurtadannya Mas Kafir itu kan setidaknya kan tarafnya mungkin sama juga dengan saya atau mungkin sudah memperdalam duluan atau bagaimana. Nah, menyikapi hal yang seperti itu kan tadi udah bilang dia sebenarnya udah tahu dari lama kan gitu. Bisa saya kok bisanya langsung terima Tuhan gitu loh, kan tambah aneh. Lah saya aja jeglek kan begitu. Karena apa? Karena di dalam peribadatan di gereja itu jarang yang sedetail ini. Nanti di surga mati kita kalau besok mati di surga wes tok tel itu tok. Ndak surga yang bagaimana?
Kan begitu. Oh, benar Pak. Benar Pak. Kalau itu dalam pendalaman Alkitab mestinya Pak. Dalam pendalaman yang udah kalau ke jemaat nggak bisa. Karena Iya itu. Nah seperti itu. Jadi kan seolah-olah begini aja. Analoginya tuh begini. Kamu nanti kalau mau ke Jakarta dari misalnya dari mana dari Surabaya, udahlah naik bis. Udah beli tiket naik bis. Yang penting nyampe kan sampai di sana. Sementara ini enggak. Kamu nanti kalau ke Jakarta naik bis, nah di sana ada rumah. Di situ rumah itu di jalan ini di ini dan di situ ada halamannya, kamu bebas mau apa. Soal makan sudah disediakan. Kita nggak terimanya cuman yang di gereja itu ya sudah, kamu nanti kalau ke Jakarta naik bis sampai di sana. Iya, karena Gitu. sifatnya itu pengajaran untuk publik, Pak. Ya tapi Ntar bertahun-tahun, jadi Mas. rancu, Sekarang kan malah saya jadi sudah 55, istilahnya mengerti itu kan 54. Gila apa? Itu Pak Pendetanya juga mentok di situ, Pak. sama. Tuhan. Jadi si pendeta yang ngajarin tuh ya udah cuman surga gitu ya. Belum tentu dia nggak ngerti dan memang konsep di gereja tuh ke khotbah tuh begitu, Pak. Tapi kalau begitu udah dia pendalaman Alkitab atau persekutuan doa di komsel segala macam, di beberapa yang memang dalam, itu baru dijelaskan. Itu memang begitu, Pak. Karena kalau ke jemaat jadi kacau, Pak. Jujur aja. Tapi di PA juga ada. Kita kan ada setiap hari Jumat PA ya, pemahaman Iya, Alkitab. maka itu PA. Kalau PA yang di dalam baru. Kalau enggak di Itu sorga enggak, aja sorga. malah Kita baca udah ayat ini udah nggak nanti. dijelasin ntar sebenarnya di sana ada kerajaan 1000 tahun turut memerintah. Nah itu juga ada penjelasannya kan. Tapi kan nggak dijelasin dalam khotbah di gereja gitu. Belum. Gitu? Belum, saya belum pernah Iya, mendengar nggak baru akan. kali Kalau ini. itu dalam pendalaman Alkitab atau dalam komsel atau apalah, dalam sesi lain, bukan khotbah umum gitu. Maksud saya gitu. Atau itu mungkin trik untuk orang mau beriman dengan Tuhan, barulah nanti saatnya tiba dijelaskan yang seperti ini, kan begitu. Iya, salah satu juga. Karena memang dari 1000, dari banyak yang dipanggil bukan berarti sedikit yang terpilih, bukan berarti yang tidak terpilih itu jadi ke neraka, bukan. Itu kayak kesaring. Nah, pengertian saya ya, kalau salah tolong koreksi. Kayak kesaring. Karena saya juga ngerasa saya juga kesaring gitu. Dulu pengertian saya cuma segini. Terus makin mengerucut. Oh, ini yang dibilang makin kesaring, makin dalam sampai ya beginilah. Dalam arti ini pun belum dalam, masih nggak terbatas. Di dalamnya sih nggak terbatas sepanjang umur kita ya, sepanjang umur kita mau dekat gitu. Jadi nggak bisa ujuk diceritain kayak begitu, geger jemaat, Pak. Iya ya. Lah tadinya kan tadinya saya sudah pengen punya trik sendiri bagaimana menerapkan itu kepada anak saya selagi saya masih hidup, kan seperti itu. Oh iya, kalau person to person nggak apa-apa, silahkan. Tapi maksud saya kan yang Bapak tanya tadi, ke khotbah umum dijelasin kayak gitu, geger. Kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama Kristus, geger jemaat. Masalahnya kan maksudnya kiblat orang Kristen itu kalau tidak mendengar dari tetangga sebelah, kita mendengar dari film atau cerita surga. Tek itu tok, mentoknya di situ. Apalagi kalau sudah sampai disamaratakan dengan RT sebelah, surga begini, tek, kan seperti itu. Gitu. Iya kan? Nah, makanya mindset orang Kristen itu belum sampai seperti ini. Kalau setidaknya saya pernah mendengar selenting seperti itu. Enggak pernah. Aku makanya gini, ini Bu Sophie ngapain sih ngomong gituan, aneh, bikin aku bingung aja, bilang gitu. Tapi ya sudahlah, mentoknya saya, karena saya juga enggak langsung membaca, cuman mendengarkan kan gitu. Ya udahlah, yang penting aku percaya Tuhan Yesus. Jika nanti aku memang masuk surga enggak kan gitu. Saya turut. Tapi gini, Pak. Sebenarnya di orang Kristen juga kalau dia mencari dapat, Pak. Walaupun nggak mesti dari persekutuan doa dan lain-lain. Jadi kalau saya langsung matching yang dibilang Bu Sophie segala macam pengajaran gitu. Karena dulu juga di zaman kesesatan saya, bukan berarti saya murtad ya.
Kristen tapi sesat lah, kang mabok, main perempuan, apa segala macam, semua kejahatan saya udah lakuin lah ibaratnya. Itu buku-buku berat saya baca, Pak. Buku-buku kayak Robert Liardon, Kenneth Hagin, siapa David Yonggi-cho, buku-buku terus Smith Wigglesworth. Jadi dari sana tuh ternyata Tuhan tanemin itu. Jadi pada saat dapat gini, oh ternyata benar. Jadilah di bumi seperti di surga. Itu doa Bapak kami, satu kalimat itu luas banget artinya. Jadilah di bumi seperti di surga. Aduh, gue bilang. Jadi matching, Pak. Iya. Matching sampai akhirnya tuh. Saya nggak kaget lagi dan saya terima utuh dalam roh saya. Pada saatnya kita udah semakin diperbaharui hidup dalam Kristus, semakin kesini. Nah, nggak ini dapat dari gereja. Saya akuin nggak dapat dari gereja. ya ini yang menjadi landasan bahwa kita benar-benar sudah pada tembang tengah hari ini sesuai dengan pemahaman yang semakin disingkapkan. Iya, materai yang ada dinyatakan di Daniel ya, kitab Daniel itu yang pada satu Daniel sendiri mendapatkan tetapi tidak memahami karena masih termaterai. Nah, iya, benar. Sendiri sudah disingkapkan sekarang ini. Satu-satu dibuka loh. Itu materai itu satu-satu dibuka loh, benar. Satu-satu dibuka. Gitu. Jadi betul. Kita harus siap memberikan hati kita untuk memberikan pengetahuan baru, nggak hanya mandek. Kalau hanya dikatakan bahwa surga itu seperti susu. Iya, betul. Kita itu bukan lagi menjadi manusia bayi, kita harus beranjak dewasa. Iya. Jujur nih Pak ya, itu kemarin saya terima dengan roh, nggak dengan pikiran, nggak dengan akal. Waktu kesaksiannya Maria Intan. Kalau dengan pikiran udah banyak, wah tapi begini, tapi begitu, aduh capek. Tapi saya terima dengan roh, oh makasih Tuhan, makasih, ini pengertian baru. Enggak dengan pikiran, oh ternyata segitu ininya Tuhan gitu, luar biasanya gitu. Ya, berikan hati. Bahkan satu yang ekstrim kan, tadi bilang, ya yang nyata itu yang bisa dipegang, alam semesta ini yang nyata itu tipuan. Ya bener, semua akan digulung kok sama Kristus pada akhir zaman. Digulung, udah kayak kertas dibejek-bejek gitu. Maka kadang ada beredar orang yang berpikir nanti Armageddon itu kayak apa ya, bahwa manusia itu semuanya akan mati bergelimangan, seakan-akan tidak ada lagi keadilan Tuhan, semuanya itu akan mati. Nah, itu dalam pikiran itu salah. Orang-orang yang sudah dalam Kristus kok punya pikiran bahwa saya tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, itu salah. Seakan-akan kita itu akan mati bareng-bareng dengan orang-orang yang maka itu kan ada orang pilihan. Makanya gini kan Pak, seharusnya kita punya pikiran seperti zaman Nuh dan keluarganya tetap akan dicarikan jalan keluar untuk supaya dia selamat. Nah, pada saat Armageddon pun sama, Allah itu sendiri akan membuatkan jalan keluar untuk keselamatan. Gitu. Ada nanti dengan caranya. Kita juga akan mengatakan ada orang-orang pilihan gitu. Iya, anak-anakku yang dipilih ibaratnya ya. Terkadang ada yang dikatakan bahwa tidak akan kematian yang pertama. Mereka langsung masuk ke dimensi di mana mereka itu di masa milenium nantinya langsung bisa. Tapi di masa peristiwa Armageddon itu kan sesuatu yang sangat menakutkan. Itu terjadi dengan nyata. Bergelimangan orang-orang fasik seperti halnya Gog dari Magog, peperangan Gog dari Magog itu kan. Dan akan dimenangkan oleh Allah itu sendiri, karena ini kan hari Tuhan Armageddon itu. Armageddon dari kata menggunakan istilah kata bukit Megiddo, bukit di mana kemenangan Tuhan itu sendiri ketika ada Raja Utara dan Selatan itu, Gog dari Magog itu. Itu. Kalau kita mau mengacu ke arah situ, itu dalam sebenarnya. Makanya kita akan berpikir bahwa kita jangan takut untuk menghadapi kiamat ataupun Armageddon. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan kita mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita, walaupun mungkin kita berpikir dengan cara apa ya Tuhan nanti menyelamatkan saya kalau seandainya terjadi gempa yang besar atau perang nuklir atau apa. Tuhan punya banyak cara.
kenapa kita repot? Iya, betul. Harus ada keyakinan penuh pada diri kita. Dan imannya itu harus luar biasa. Zaman Nuh pun sama, Nuh tidak akan berpikir bahwa akan terjadi sesuatu yang mengerikan, dan dia Nggak tidak akan pikir. Enggak. berpikir. Dia jalankan aja sesuai iman dia. Saya percaya bahwa ini dengan rincian-rincian membuat kapal yang panjangnya sekian, dengan tingkat sekian, dengan cara memberikan tar aspalnya begini, dia nggak tahu apa-apa, cuma dia melakukan saja. Nah, kita juga sama sekarang ini. Kita menjalankan apa yang menjadi iman kita, sehingga itulah nanti yang akan menjadikan kita itu tembok perlindungan, karena Tuhan sendiri akan memberikannya keselamatan itu, entah dengan cara apapun. Karena Armageddon itu adalah hari yang sangat menakutkan. Iya. Ya, kita boleh ngeduga-duga. Rasanya sih aduh udah ngeri-ngeri sedap nih ngeliat perang Ukraina nih. Kalau udah mendekati titik-titik perang nuklir. Iya, nuklir kalau Saya udah ngeri-ngeri sedap mikirnya, Pak. Karena yang bisa ngancurin sekaligus cekiar dunia nih, nggak sekaligus, minimal sepertiga atau setengah atau apa gitu. Cuma nuklir. Iya. Mungkin dengan cara. Tapi jangan salah, Pak, di situ nanti ada peperangan yang mana dipicu oleh imperium agama palsu dunia, seperti yang dinyatakan di dalam buku Wahyu 17 dan seterusnya itu, di mana wanita pelacur yang menunggangi binatang buas, tetapi pada saatnya nanti pelacur itu akan digulingkan binatang buas dan dicabik-cabik. Artinya untuk saat ini memang agama itu menunggangi politik dunia, tetapi pada saatnya nanti agama ini tidak memiliki pengaruh apa-apa dan akan menjadi musuh politik. Nah, disitulah nanti ada peperangan yang sangat luar biasa. Bahkan para pengikut Tuhan yang sejati inilah sebenarnya nanti yang menjadi ancaman terbesar mereka. Nah, itu sudah mulai ada ini. Iya. Boleh dibilang terasa. Gejala-gejalanya mulai terasa, mulai kelihatan. Betul. Sengat penderitaan lah, belum kesengsaraan besar. Maka disebutlah sengat penderitaan kalau di dalam ada sengat penderitaan mengawali masa kesengsaraan besar itu. Itu hari yang sangat menakutkan. Itu ada satu yang unik, Pak. Anaknya si Henok yang namanya siapa itu? Namanya artinya ternyata hari kiamat. Dari namanya aja. Henok kan diangkat ke surga ya. Betul. Ternyata memang Tuhan kalau dia mati maka dunia akan kiamat. Ternyata dia mati tanggal 10, tanggal 17 air bah turun. Iya, berarti kan kiamat dunia juga kan itu. Oh iya, kiamat itu iya. Kiamat cuman 8 jiwa yang diselamatin. 8 jiwa ya. Iya. Nuh istrinya menantu Nuh istrinya tiga anak tiga menantu ya. 8 orang kan. Dan garis keturunan sampai Kristus kan Sem, diambil dari Sem. Keren, Pak, kalau kita memang mengikuti gerak laju pemikiran rohani kita itu. Kalau dapat dari pendeta ya susah, Pak, kita dapat, Pak. Harus melalui olah rasa, Pak. Betul-betul menyelidiki kitab gitu ya. Kita memberikan Roh Kudus itu yang membimbing. Jadi kita melepaskan sejenak doktrin itu kita lepaskan dulu. Biarkan Roh Kudus sendiri yang membimbing, firman itu sendiri yang menunjukkan fakta-fakta apa yang akan terjadi. Tapi kadang, Pak, untuk ngobrol seperti ini loh, Pak, sama yang baru itu tuh, mereka kaget mereka. Iya. Kok ini nambah-nambahin sih? Dan ini bukan nambah-nambahin. Ini kalau mengupas keseluruhan bahkan dari kitab Wahyu itu sendiri tadi itu yang banyak banget. Aduh gila, pesan-pesan kadang-kadang ini singkirin dulu ntar biar Tuhan sikapin. Banyak yang kayak gitu masih. Jadi saya nggak mau berdebat sama otak saya yang saya belum ngerti, saya berusaha pakai otak, nggak deh. Ntar tuh ada saatnya Tuhan sikapin. Beberapa udah kesingkap. Wahyu dalam banget itu, ngeri sedap itu. Bahkan ada orang-orang sampai nggak mau baca buku Wahyu, katanya serem. Iya serem, itu hanya gambar-gambar, simbol-simbol sebenarnya kalau kita paham. Simbol itu, iya. Simbolnya banyak banget.
dengan kuasa yang akan muncul digantikan dengan tanduk yang baru. Itu dulu ada pengertian dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, berubah menjadi PBB model baru, itu sudah ada nubuatannya dulu. Ya kan, terus ada juga yang tanduk-tanduk, ya dari dulu juga udah ada. Oh, mulai ini Uni Eropa segala macam, ya udah lihat aja berjalannya waktu, ya kan. Bahkan kalau di Daniel itu waktu penglihatan patung emas yang dihantam sebongkah batu dari Gunung Sian itu juga penggambaran luar biasa. Kita ini sudah pada titik di mana kuasa dunia itu yang disimbolkan seperti kaki patung itu yang terbuat dari tanah dan logam. Itu kan sebenarnya penyatuan antara Anglo-Amerika dengan Inggris. Inggris ini sebenarnya kuasa, tetapi mereka tidak bisa bersatu seperti halnya tanah dengan logam besi itu. Walaupun mereka menopang. Nah, disinilah nanti akan muncul raja yang tidak akan pernah tampuk kerajaannya berganti kepada siapapun. Nah, siapa dia? Ya raja kita, Yesus Kristus itu sendiri yang akan menggantikannya. Nah, berarti kita ini sudah sampai di penghujung itu. Karena kuasa dunia, 5 kuasa dunia dari Mesir, Media Persia dan seterusnya itu, Romawi itu sudah hilang, tergantikan ini. Udah Pak, kita emang udah di ujung ini. Di ujung kaki ini sudah sampai di kaki. Bentar lagi akan ada bongkahan batu yang dari Gunung Sion itu, gunung tertinggi dari Sang Allah itu sendiri, yang akan menggantikan kerajaan itu. Tunggulah, aku belum mantu. Aduh. Mantu besok wae, Pak, mantu besok wae. Tetap Pak. Ngeri-ngeri sedep ya. Sama Pak. Saya juga belum mantu Pak. Iya. Anakku aja malah tak ajarin, nggak usah lah memikirkan hal itu. Kamu menjadi kudus saja udah luar biasa. Nanti ada waktunya sendiri. Kalau kamu memang bisa ya mengendalikan nafsu kamu untuk saat ini di dunia ini, untuk tidak berhasrat kawin, ya tidak apa-apa. Karena kawin sendiri juga dibilang, Rasul Paulus juga mengatakan akan ada duri dalam daging. Iya, betul. Ya, mau tidak mau kita kan menuai masalah dalam berkeluarga untuk saat ini. Karena kita sama-sama manusia tidak sempurna, Nang. Ada utusan si jahat yang udah aku minta keluarkan, nggak dikeluarkan. Ya dalam kelemahanmu aku kuat, ya kata Tuhan. Rasul Paulus. Itu bisa jadi fisiknya Paulus juga itu, Bu. Fisiknya Paulus mungkin dia itu cacat mata atau apa, iya, tapi apa, tidak gitu, dihilangkan. Dia urat kejepit atau apa, nggak ngerti lah. Kejepit tapi tidak disembuhkan. Karena dengan adanya urat kejepit ini, saya masih bisa aktif untuk menjalankan amanah penginjilan. Dalam kuasa kelemahanmu aku kuat gitu. Ya itu, dia tetap ditopang dengan kuasa roh itu, untuk menunjukkan roh itu tetap bekerja pada dalam diri dia, sehingga dia tetap akan mengunggulkan roh itu yang ada terus di dalam dia, walaupun dia memiliki keterbatasan. Tanpa roh itu dia mungkin tidak bisa, tetapi karena roh itu begitu kuat, dia bisa menyatakan bahwa roh itulah. Betul. Hore, keren. Persepuluhan, Pak. Gila nih. Kantongnya 3 biasanya. Bentar aku tak ambil karung, tak ngiter. Kantongnya 3. Ini mana Pak, nanti koin nih, ini gue udah buka kantongnya nih, koin nggak ngalir ya. TikTok kali. Loh, ada Pak penggugat. Pak penggugat. Menang berapa poin, Pak? Tadi udah ada Bu Esther kok. Oh, ada Bu Esther juga? Jelasin tadi. Bu Hadasah maksudnya, Pak? Ya, Bu Hadasah, iya. Oh iya. Mereka sudah nggak mau diajak diskusi perbandingan gitu, udah nggak mau. Tapi Bu Esther namanya juga dia apologet ya, langsung mana yang dia bahasanya keliru langsung dibidik terus, itu tadi dikejar terus setelah Pak penggugat keluar kan. Aduh, ada Om Bram nih, nggak enak. Om Bram, silakan. Waduh, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak.
Pun Pak. Kita lagi ngomongin Armageddon. Armageddon. Aduh. Ya kita bocah-bocah lagi ngomongin itu Pak. Aduh, rahasia kita Pak. Ya kalau salah mohon koreksi Pak. Tapi saya percaya bukan orang yang berpendidikan tinggi yang akan mendapatkan penglihatan itu. Anak-anak inilah yang akan mereka dapatkan itu apa? Pengetahuan itu akan disingkapkan kepada anak-anak ini. Wah, beruntung Pak. Kita anak-anak Pak. Tapi saya udah ketuaan 55 baru ngerti nanti matinya bagaimana. Aduh. Di surga nanti bersama Tuhan Yesus bersukacita, tepuk tangan, melihat sungai. Apa enak Iya. Apa enak coba Enak, nyanyi ini apa enak nggak taunya disediakan tempat kita berkuasa di situ. Kita akan dikembalikan pada Tunggu. Pada saat nanti kiamat itu orang-orang percaya itu ya ikut termusnahkan, terus nanti rohnya menuju Tuhan atau fisiknya ikut terbang ke atas. Yang di gambaran saya itu seperti itu. Itu gimana itu? Ada yang begini, ada yang begitu. Namanya raptur itu. Kalau di ya kalau misalnya begitu janganlah aku aja kena peso aja sakit. Nggak mau kiamat. Ya, tadi kan dijelaskan Pak, seakan-akan kalau kita belum memahami kebenaran yang dalam, waktu Armageddon itu kita itu akan digulung bareng sama orang fasik, orang jahat. Enggak, berpikir positif bahwa kita bahkan nanti akan dikhususkan untuk dilindungi. Dikhususkan. Dilindungi dengan caranya Tuhan. Contoh waktu Nuh itu sendiri, dunia itu sudah tidak ada manusia lain, tetapi dengan caranya Tuhan itu meminta Nuh membuat bahtera dan sebagainya, itu untuk perlindungan dia. Pada saat Armageddon pun sama. Iya. Shalom. Ruang-ruang keselamatan. Aku lupa ya, itu di kitab Wahyu ada ruang-ruang keselamatan yang memang nanti diperuntukkan untuk untuk menyimpan orang-orang percaya. Kita dikhususkan Pak, kita anak-anak Tuhan itu dapat fasilitas istimewa. Setelahnya fasilitas itu atau pada saat dimulainya? Aku sih pengennya dimulainya. Dimulainya atau Pak? Enggak kan? Dimulainya kita juga lihat. Pada saat digulung aku nggak mau digulung, enggak untel-untelan sama RT 6 nanti, aduh. Belum gitu nanti ada. Nah ya itu makanya. Nanti sampean dikhusus. Lidahnya keluar. Dicarikan. Medeni menakutkan, so scary. Wong anak rojo kok diperlakukan kayak gitu ya nggak mungkin apa pasti ya selama. Oke lah, aku tak berlogika begitu biar nggak serem. Jangan takut. Ya, takut makanya kita nanti akan jadi takut itu ada. Akan jadi kecuali matinya belum waktunya gitu ya oke lah. Mati karena kurangnya Tuhan Pak. Alam, ya. Harinya Tuhan mati karena kita nggak ngapa-ngapain. Kita sudah capek tertindas, terintimidasi dengan perlakuan dunia. Ya nanti kita menunggu pembalasan dari Tuhan itu sendiri, terutama seperti pernyataan di Armageddon yang kita sendiri terkadang gitu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Itu kan pengharapan kalau saya gini, harus terjadi di Armageddon baru kedamaian dunia. Kalau belum ada Armageddon kapan dunia akan damai? Harus melewati masa itu, karena Armageddon itu seperti halnya waktu wanita bersalin. Sebelum bersalin itu pasti ada mules-mules, sakit-sakit perut. Nah Armageddon awal pecahnya, keluarnya sukacita karena akan lahir baru siapa raja yang kita gitu. Aku percaya kowe banget gitu. Kalau seandainya nanti belum Armageddon ya kerajaan baru Kristus ya tidak akan muncul. Enak. Judulnya apa ya yang biar menohok nanti? Terus ini menjijikan, malah orang kafir yang menjelaskan gitu ya.
biar ditonton. Lanjut kerja dulu. Oh iya. Udah tak matiin ya rekamannya. Pak